Makin kesini dinamika politik tanah air semakin lucu. Kubu yang kalah tak mau menerima, bahkan sampai saat ini belum ada pernyataan ucapan selamat dari pihak Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Berbeda dengan tahun 2014 dan 2019, meski di tahun tersebut tensi persaingan antara Jokowi dan Prabowo sangat tinggi. Namun detik di mana Jokowi diumumkan KPU sebagai pemenang, di situ jugalah Prabowo langsung bertemu dengannya untuk mengucapkan selamat atas kemenangan tersebut. Tak akan pernah bisa jadi presiden. Begini nasib Ganjar setelah namanya didaulat sebagai ketua tim koalisi pemerintah seumur hidup. Namun sebelum lanjut ke videonya, klik subscribe-nya sekarang juga. Banyak yang bertanya mengenai bagaimana nasib Ganjar Pranowo usai kalah dalam pencapresan kemarin. Tak sedikit di antara para warga menilai bahwa masa depan politik Ganjar hanya sebagai kader partai PDIP saja. Sementara tak sedikit juga yang masih yakin bahwa Ganjar Pranowo masih bisa diusung untuk Pilpres tahun 2029 mendatang. Skenario kedua tentang naiknya Ganjar sebagai capres di tahun 2029 tampaknya sangat mustahil. Pasalnya Ganjar bukanlah seorang ketua partai politik yang punya kuasa untuk mengusung dirinya sendiri. Berkaca ke belakang, di tahun 2004 misalnya, ketika Megawati kalah dalam Pilpres menghadapi SBY kala itu, Mega masih punya chance untuk maju kedua kali di tahun 2009. Meski pada tahun tersebut, Megawati tetap meraih hasil minor. Meskipun berkali-kali kalah, Megawati selalu punya kendaraan yang bisa membawanya dalam persaingan Pilpres. Hal yang sama yang dimiliki Prabowo, 2 kali kalah, namanya tetap masih bisa maju sebagai kandidat capres. Pemilik parpol selalu punya hak istimewa, di mana nama mereka tidak akan surut oleh waktu. Bagaimana dengan nasib Ganjar dan Anies Baswedan? Sebenarnya para pendukung kedua politisi ini sadar betul bahwa tidak ada jaminan karir politik Ganjar dan Anies Baswedan terang. Namun para simpatisan mereka seringkali menutup mata pada kenyataan dengan membangun narasi-narasi balas dendam di tahun 2029. Fahri Hamzah sudah berkali-kali mengatakan bagi seorang kader partai yang sudah kalah di Pilpres tidak punya harapan lagi akan diusung sebagai kandidat di periode selanjutnya. Ini bukan rahasia lagi. Begitulah rantai politik Indonesia berjalan. Hanya mereka sebagai ketua partai yang bisa berkali-kali maju dalam pencapresan. Karena sistem yang sudah salah ini membuat nama Anies dan Ganjar jadi korban. It's wrong. Dalam demokrasi itu kaderisasi, nominasi, ya, survei. jadi tangga itu tadi kan, Tangga salah satu itu. tangga itu. Nah, okay. Karena tangga itu harusnya diperbaiki, semua jadi korban. Pak Mahfud jadi korban, Ganjar dari korban, Anies jadi korban, Muhaimin. Megawati sebagai ketua partai PDIP tentu saja tidak mau ambil resiko terlalu dalam. Tahun ini menjadi tahun terakhir Ganjar hadir dalam pemilu. Sudah bisa dipastikan, apalagi Megawati sudah memberi sinyal kepada Ganjar untuk menyelamatkan karir politiknya sendiri. Sampai di sini posisi Ganjar sebenarnya sudah jelas di PDIP, bahwasannya ia sudah tidak dianggap lagi. Pasalnya hanya kader yang punya nilai tinggi dan dinilai menguntungkan yang akan dijaga dan dirawat pemilik partai, untuk kemudian akan diusung dalam laga akbar pencapresan. Berbeda dengan Surya Paloh, kemungkinan masih bisa terus mempertahankan Anies Baswedan. Dari sudut pandang yang sedikit mainstream, posisi Anies masih sedikit lebih menggoda di mata sebagian besar partai politik dibandingkan posisi Ganjar yang dinilai dalam tanda kutip plagiatnya Jokowi. Anies yang punya gaya sendiri dan punya kelompok pendukung yang fanatik, di mana 98% basis pendukungnya adalah kontra Jokowi, terbukti bisa memberi perlawanan sengit kepada Prabowo Gibran. Berhasil meraih suara 40,9 juta atau 24,9% bukanlah hasil yang buruk sebenarnya bagi Nasdem. Di sini Surya Paloh setidaknya masih bisa berjalan dengan dada membusung ke depan dibandingkan dengan Megawati yang punya beban begitu besar hingga harus dibantu tongkat untuk berjalan. Optimisme tinggi PDIP berakhir anti klimaks.
Tetapi bagi Nasdem, pemilu 2029 menjadi sebuah peta baru bagi mereka untuk melihat potensi tinggi yang dimiliki Anies Baswedan. Namun bukan berarti mudah bagi Surya Paloh untuk membujuk Anies sebagai kadernya. Pasalnya mantan gubernur DKI ini juga punya banyak peminat. Ganjar harusnya mulai sadar dengan sikap dingin PDIP yang seakan diam dan tidak memberi usulan soal langkah apa yang harus ia jalankan untuk tetap punya karir politik yang baik, daripada bertahan dengan segala keraguan persoalan hak angket yang diusungnya seolah jadi senjata makan tuan. Bagaimana tidak, sejak isu hak angket digulirkan oleh Ganjar, satu persatu kasus Ganjar justru terungkap ke media. Misalnya dugaan korupsi atau gratifikasi yang diterima Ganjar sebagai gubernur Jawa Tengah senilai ratusan miliar rupiah. Satu kejadian ini sudah sepantasnya menyadarkan Ganjar bahwa posisinya sangat lemah. Ia sedang digiring ke dalam sebuah jurang untuk dicampakkan. Ironisnya, masih ada yang tetap memaksa Ganjar sebagai ketua perlawanan terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Ya, Ganjar Pranowo, namanya sangat kuat diminta untuk menjadi ketua oposisi pemerintah. Keputusan Ganjar apakah akan menerima tawaran dari fansnya atau tidak akan menentukan soal nasib politiknya sekarang. Jika Ganjar menerima tawaran tersebut, sudah dipastikan kalau namanya akan benar-benar terhapus dalam peta politik Indonesia. Pasalnya dalam sejarah demokrasi tanah air, sejak era Orde Baru tidak ada satupun mantan kader oposisi yang namanya diusung kembali dalam pilkada maupun dalam pemilihan presiden. Semua mantan oposisi selalu mengisi kursi tengah atau kursi belakang di pemerintahan yang sah. Contoh yang paling baru adalah Agus Harimurti Yudhoyono, di mana ia adalah oposisi sejak tahun 2014. Ketika Pilkada DKI tahun 2019, AHY bersama Silviana Murni yang maju dalam pilkada tersebut justru kalah dan berakhir di urutan paling terakhir, yaitu peringkat 3. Pun demikian, ketika di tahun yang sama, nama AHY diusung sebagai calon wakil presiden, namanya ditolak. Inilah gambaran nasib seorang oposisi pemerintah. Garis tangannya selalu berakhir sial. Namun AHY sedikit lebih beruntung. Pasalnya ia adalah seorang ketua umum Partai Demokrat yang meskipun kalah berkali-kali, selalu punya chance untuk mencuat naik ke atas. Namun karir politik AHY kemudian berubah manis saat memutuskan keluar dari oposisi dan mendukung pemerintahan Jokowi. Tak lama kemudian ia dilantik jadi menteri. Tahun ini adalah tahun bagi Ganjar Pranowo untuk mencari perhatian dan harus segera ambil keputusan. Apakah mengikuti PDIP yang sudah akan dipastikan jadi oposisi, atau keluar dari partainya dan cari partai baru yang mendukung pemerintah? Oposisi tidak disarankan bagi kader, apalagi kader tersebut kurang pintar dalam cari muka di media. Oposisi hanya menguntungkan ketua umumnya. Terkecuali Anies Baswedan, mungkin namanya masih akan jadi ancaman bagi Prabowo di Pilpres tahun 2029 mendatang. Kira-kira bagaimana menurut kalian usulan Ganjar jadi ketua oposisi? Tulis di komentar, and see you next video. Bye-bye.